Hanya ada di sejarah awal abad ke-20, dan semuanya bermula dari penguasa minyak terbesar dalam sejarah, John D. Rockefeller. Di masa itu, Rockefeller kelewat kaya. Kalau dikonversi ke nilai uang hari ini, kekayaannya dia tembus 300-400 miliar dolar. Lo gabungin hartanya Elon Musk sama Jeff Bezos, Rockefeller tetap menang. Dia sendirian menguasai 90% minyak di Amerika. Perusahaannya Standard Oil memonopoli industri. Sampai akhirnya di tahun 1911, Mahkamah Agung AS turun tangan lewat Sherman Antitrust Act. Mereka memecah bisnis Rockefeller jadi 34 perusahaan terpisah dan bilang, lo nggak bisa monopoli kayak gini lagi. Selesai lo. Oke, tapi apa ini bikin dia selesai? Jelas enggak. Dia cuman ganti arena. Di waktu yang sama, para ilmuwan lagi nemuin cara memproses petrokimia, turunan dari minyak bumi yang Rockefeller kuasai, untuk dijadikan obat-obatan sintetis. Industri farmasi mulai lahir. Nah, di tahun 1910, Andrew Carnegie, sesama oligarki industri, mendanai sebuah audit besar-besaran untuk sekolah medis yang menghasilkan dokumen bernama Flexner Report. Dokumen ini merekomendasikan agar ilmu kedokteran difokuskan murni pada obat-obatan berbasis kimia laboratorium. Tentu saja ini peluang emas buat Rockefeller. Bahkan, Abraham Flexner, penulis laporan itu, punya saudara kandung yang menjabat sebagai direktur di Institut Riset Medis milik Rockefeller. Rockefeller masuk ke bisnis sawah. Ada apa? Raksasa finansial global hingga yayasan dinasti kapitalis dunia tiba-tiba menyuntikkan modal ke sektor pertanian sawah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ada apa ini sebenarnya? Rice, startup teknologi pertanian berbasis Singapura, baru saja mengantongi pendanaan seri B sebesar 31 juta US dollar yang dipimpin oleh BNP Paribas Asset Management dengan keterlibatan The Rockefeller Foundation, serta investor kawakan seperti Temasek dan Breakthrough Energy Ventures milik Bill Gates. Dengan total dana yang terkumpul mencapai 40 juta US dollar, para raksasa modal ini resmi masuk ke ranah agrikultur dan sawah. Di satu sisi ini terobosan hijau yang bagus, tapi di sisi lain kita wajib bertanya, apakah ini murni demi menyelamatkan bumi atau ada komersialisasi baru atas tanah dan jerih payah petani kita? Dana raksasa ini bakal dipakai Rice untuk memperluas operasinya di Indonesia, di Vietnam, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, membangun sistem penelusuran rantai pasok beras rendah emisi, serta mendongkrak penerapan metode alternate wetting and drying atau AWD, sebuah metode pengairan berselang yang diklaim mampu memotong emisi gas metana hingga 50%, sekaligus meningkatkan pendapatan petani sampai 30%. Saat ini Rice sudah merangkul 17.000 petani kecil yang mengelola lebih dari 50.000 hektar lahan dengan menggabungkan pertanian regeneratif, perdagangan beras terverifikasi, hingga perdagangan kredit karbon atau carbon finance. Namun sudut pandang kritis kita harus tetap menyala. Jangan sampai masuknya para pemodal besar ini justru berujung pada marginalisasi dan disrupsi petani subsisten. Petani kecil kita yang selama ini menggantungkan hidup dari sawah sangat rentan dijadikan objek greenwashing atau terjebak di dalam ketergantungan teknologi dan skema pasar karbon yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Dalam perspektif Islam, pengelolaan tanah dan pangan adalah amanah yang harus dapat menjaga keadilan sosial dan tidak boleh ditumpuk untuk kepentingan segelintir pemodal. Prinsip keadilan lingkungan atau environmental justice menegaskan bahwa transformasi menuju pertanian rendah emisi tidak boleh mengorbankan kedaulatan petani lokal atas tanah, atas benih, dan pola tanam mereka. Jangan sampai petani subsisten yang selama ini menjaga ketahanan pangan nasional justru kehilangan kemandiriannya dan terpinggirkan saat sawah mereka berubah fungsi menjadi komoditas pasar modal global yang dikendalikan dari balik meja bursa di luar negeri. Modernisasi pertanian dan transisi rendah emisi memang penting, tapi kedaulatan petani jauh lebih utama. Pemerintah wajib memperketat regulasi agar korporasi global tidak memonopoli rantai pasok dan kredit karbon pertanian. Investor dan startup harus menjamin transparansi serta pembagian keuntungan yang adil bagi petani. Sementara akademisi dan teman-teman LSM harus aktif mendampingi agar posisi tawar petani tetap kuat. Dan kita harus lantang mencegah upaya korporatokrasi pertanian sawah. Menurut kamu, apakah masuknya modal raksasa ke bisnis sawah ini bakal menyejahterakan atau justru meminggirkan petani kecil kita? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi dari sejarah cukup jelas, bukan pertama kalinya seorang pebisnis yang gak punya background medis sama sekali turut campur menentukan kebijakan kesehatan dunia demi keuntungan. Bahkan mungkin mereka masih di dalam ekosistem yang sama. Karena dinasti Rockefeller dan para miliarder filantropis kesehatan hari ini pun masih bermain di satu circle,
dan bahkan terindikasi punya koneksi erat dengan lingkaran nama-nama seperti Jeffrey Epstein. Terlalu kebetulan atau memang kebetulan sih? Coba tulis komen deh.